Alhamdulillah, Ini insyaallah. Sekali sih nah, Pak teh. Oke, Mas waduh kalian. prepare ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai seperti biasa, saya minta tolong yang bersedia membantu untuk memimpin berdoa. Ada yang bersedia? Ustadz Jimmy, mangga tolong dibantu membuka doa. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam, Kak Wiyat. Silakan Kak Jimmy untuk memandu berdoa malam ini. Oke. Ya, rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah mabadu, kita masih bisa kembali lagi bertatap maya ya di kegiatan PKK ini. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan hari ini agar kita berdoa agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk itu berdoa di dalam hati dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Jimmy. Kakak-kakak sekalian seperti biasa tolong dibuka mic-nya, kita keluarkan dulu suara. Wah, pas adzannya. Pelan-pelan saja suaranya, tidak apa-apa. Kak Iqbal, suaranya dibuka, Kak Iqbal. Oke, terima kasih. PKG belajar Oke, terima kasih Kakak. Saya akan membagikan Siap. sebentar. Atos. Silakan ditutup kembali mic-nya Kakak. Apakah layar saya sudah muncul? Oh, baru muncul. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita masuk ke modul 2.6 kakak-kakak, masih di modul 2 namun sudah kembali ke tatap maya. Judulnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini kesepakatan bersama seperti biasa, saya bacakan, nyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Ya. Kita lanjutkan. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, kita lanjutkan. Ini agenda kegiatannya. Pertama, kita akan merefleksi atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak sekalian di LMS. Kemudian diskusi kelompok, lalu presentasi masing-masing kelompok, dan terakhir refleksi dan pesan kunci. Ini dalam waktu 2 jam pelajaran atau 90 menit atau 1 jam setengah. Kita mulai di jam 7 nanti sampai jam 8.30. Kita akan mulai merefleksi atau review hasil belajar kakak-kakak sekalian. Nah, ada gambar seperti ini. Tes keterampilan gerak dribbling zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Mana kira-kira yang cocok dengan asesmen otentik kakak-kakak? Boleh jawab di kolom chat.
Di antara dua ini mana yang sesuai dengan asesmen otentik? Boleh ditambah alasannya. Yang ini yang pakai kon gambar pertama, yang tanpa kon ini gambar kedua. Tes keterampilan gambar pertama, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola itu. Kak Ferdiansah, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kami asesmen sepak bola karena asesmen otentik itu penilaian yang tidak terlihat. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kak Rodiana. Oke, Kak Ferdiansah boleh dibuka mic-nya. Alasannya kenapa Kak Ferdiansah? Baik Kak, karena menurut saya ya. asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola itu dilihat dari keterampilannya secara langsung gitu Kak. Lebih otentik lagi, lebih dilihat dari keterampilannya dari siswa tersebut Kak, menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ferdiansah. Kak Rodiana, boleh dijelaskan kenapa Kak Rodiana? Ya Kak, cuma menambahkan, ya betul sekali kata tadi Muhammad Paperdi ya, Kak Ferdi. Selain itu, kita bisa menilai dari sisi sikapnya Kak saat dia bermain, selain dari keterampilannya juga, begitu Kak. Oke, sikapnya juga bisa dinilai dengan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kak Dik juga, silakan. Yang lain boleh sambil diketuk juga alasannya ya, kalau kami udah ada alasannya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kalau menurut saya hampir sama dengan Pak Kaperdi sama Kak Rodiana. Jadi dalam proses asesmen melalui permainan sepak bola itu kita akan melihat informasi sejauh mana keterampilan baik afektif, kognitif dan psikomotornya nanti akan kelihatan gitu, Kak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Afektif, psikomotor, kognitifnya terlihat dalam asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kata Kak Dik. Kak Jimmy, ini asesmen sepak bola melalui aktivitas bermain sepak bola lebih mencerminkan asesmen otentik. Oke, kenapa Kak Jimmy lebih mencerminkan asesmen otentik, Kak Jimmy? Ya Kak, mungkin tidak jauh beda ya apa yang dikatakan oleh Kak Ferdi, Kak Rodiana, dan Kak Dik. Mungkin melalui sepak bola itu lebih mencerminkan dari segi seperti tadi holistiknya Kak, mungkin seperti itu Kak. Oke, holistik ya kalau Kak Jimmy. Jadi mencakup banyak hal, seluruhnya sudah bisa terlihat di situ. Oke, Kak Agung juga, asesmen sepak bola melalui aktivitas bermain sepak bola lebih mencerminkan tersebut. Gimana Kak Agung? Ada penjelasan tambahan? Izin Kak, mungkin penjelasan kurang lebih hampir sama ya. Mungkin dalam ini yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Jimmy, Kak Ferdiansah, Kak Rodiana juga sama ya. Mungkin lebih terlihat mungkin dari segi geraknya mungkin ya, seperti dribblingnya, passingnya dan sebagainya. Jadi udah mencakup semuanya. Jadi termasuk kepada asesmen otentik mungkin seperti itu sih Kak. Hampir sama sih. Oke, terima kasih Kak Agung. Oke kakak-kakak sekalian, kita sepakat ya, yang mencerminkan asesmen otentik itu adalah yang kedua ya, asesmen sepak bola melalui aktivitas permainan sepak bola. Bukan keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Nah, itu tadi melalui penjelasan dari kakak-kakak yang sudah menjawab duluan tadi. Kita lanjutkan lagi kakak-kakak. Ini pertanyaan yang barusan ya. Nah, ini kita akan lihat tes keterampilan zigzag, asesmen sepak bola. Ya, ini hasilnya yang sebelah kanan ini yang lebih mencerminkan asesmen otentik. Nah, pertanyaan berikutnya, jawab di kolom chat lagi. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, dalam proses asesmen ini, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ini, bagaimana pelibatan peserta didiknya? Silahkan kakak-kakak. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen aktivitas sepak bola, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Bagaimana pelibatan peserta didiknya?
Kak Mei bisa melibatkan peserta didik dengan pembuatan rubrik penilaiannya. Ada pembuatan rubrik penilaian, peserta didik bisa dilibatkan. Yang lain kakak-kakak, Kak Ferdi, selain keterampilan adanya penilaian peserta didik melalui berkolaborasi. Melalui berkolaborasi maksudnya gimana Kak Ferdiansa, bisa dibantu penjelasannya? Izin Kak, jadi setelah saya baca-baca dari sumber yang lain gitu, adanya dalam rubrik penilaian itu adanya penilaian berkolaborasi gitu Kak dengan teman gitu Kak. Oke, ya berkolaborasi dengan teman menilainya ya. Ya, Kak Wilat, adanya penilaian diri pribadi dalam pelibatannya ya. Kak Agung, melibatkan peserta didik dalam proses asesmen aktivitas sepak bola bisa meningkatkan pemahaman, penilaian, dan menjadikan siswa lebih termotivasi. Kak Agung, bisa dijelaskan bagaimana teknis melibatkan siswanya, Kak Agung? Kak Agung? Izin Kak, mungkin siswa lebih melibatkan di dalam sepak bola, terutama sepak bola ya, dalam segi misalkan dari aktivitas geraknya seperti dribblingnya, passingnya gitu ya, shootingnya, yang mana siswa itu lebih terlibat mungkin seperti itu sih. Terus ada penilaian kan tadi, penilaiannya bisa penilaian diri, penilaian oleh temannya gitu. Terus ada motivasinya juga gitu. Jadi kalau dengan bergerak siswa itu akan lebih termotivasi, mungkin seperti itu sih penjelasan dari pemahaman saya sih Kak. Oke, terima kasih Kak Agung. Siswa terlibat sebagai yang diuji, terus menilai diri sendiri, menilai teman gitu ya Kak Agung ya. Betul Kak. Jadi motivasinya lebih dalam melaksanakan menjalankan aktivitasnya. Oke Kak Jimmy, bentar, melibatkan situasi nyata di mana peserta didik dapat menunjukkan keterampilan bermain sepak bola dalam konteks permainan yang sesungguhnya, bukan hanya dalam bentuk latihan keterampilan terpisah. Oke, jadi pada saat melakukannya permainan sepak bola sesungguhnya. Kak Repki, pelibatan peserta didik aktivitas ini tidak hanya meningkatkan keterampilan motorik, tetapi juga meningkatkan kerjasama tim, komunikasi, dan rasa tanggung jawab dalam permainan sepak bola. Mungkin maksud Kak Repki ini lebih tepatnya menampilkan ya, Kak Repki ya, menampilkan keterampilan motoriknya, menampilkan kerja sama tim, karena kita sedang asesmen ya Kak ya, menampilkan komunikasi di dalam lapangannya, menampilkan rasa tanggung jawab dalam permainan sepak bolanya gitu ya Kak Repki. Oke, Kakak, kita lanjutkan lagi ya. Sebentar. Nah, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid? Ini boleh raise hand kakak-kakak yang punya pengetahuan tentang ini, boleh raise hand. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar yang tadi di atas, gambar aktivitas permainan sepak bola tadi, terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Gimana proses merancangnya? Oke, Kak Jimmy, silakan Kak Jimmy. Ya, oke, terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin kan yang ditanyakan bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Mungkin bagi saya meningkatkan keterampilan teknik bermain sepak bola, yaitu misalkan dribbling, passing, shooting, yaitu mengembangkan kemampuan kerjasama dalam tim dan strategi. Nah, mungkin melalui sesi latihan terlebih dahulu ya, terus kemudian mengadakan sebuah permainan atau pertandingan yang sudah dimodifikasi sesuai dengan aset yang ada di sekolah. Terus melibatkan juga peserta didik di dalam beberapa peran seperti kapten, penyerang, kemudian bertahan. Jadi ada strategi dulu untuk permainan tersebut. Kemudian peserta didik diajak mereka untuk menyusun strategi bermain bola menggunakan strategi 4-4-2 atau 3-5-2.
Oke, terima kasih Kak. Nih, jadi dari menyiapkan peserta didik, terus sampai ke teknis strategi permainan ya, begitu Kak Jimmy ya. Ya, ya, Kak. Ya, ya, Oke, Kak. kita lanjutkan Kak, langkah-langkah untuk menyusun ini, langkah-langkah yang tepatnya. Nah, bentar, kenapa ini tidak merespon? Oke, ini langkah-langkahnya sebentar. Pertama, langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Pertama, kita mengidentifikasi dulu tujuan pembelajarannya. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Ini kita sudah susun tentunya di modul ajar. Oke, kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Ini kita menentukan KKTP-nya, menetapkan KKTP. Kemudian yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas otentik yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Jimmy. Kita misalnya lapangan kita kecil, bolehlah mainnya 5 lawan 5 gitu. Atau 7 lawan 7 atau 3 lawan 3, yang penting kita nanti bisa melihat, mencerminkan situasi nyatanya dalam permainan sepak bola tersebut. Mulai dari keterampilannya terlihat, pengetahuan, positioningnya terlihat. Nah, tentu saja sikap akan jelas terlihat di dalam lapangan. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang keempat, rancang rubrik penilaian. Selanjutnya kita akan, setelah aktivitas, kita merancang rubrik penilaiannya. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Ini di rubrik, kita membuat rubriknya. Kemudian yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Oke, yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Oke, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitasnya dan keberagaman dari peserta didik tadi ya. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik nanti, terutama dalam keterampilan terlihat, dalam pengetahuan terlihat variasi-variasinya. Lalu yang ketujuh, lakukan uji coba. Nah, sebelum pelaksanaan resmi uji coba asesmen dengan kelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Ini tes untuk alat tesnya ya, kita uji coba asesmennya dulu, apakah lancar atau tidak. Maksudnya ketika penilaian rubrik-rubrik yang kita buat ini udah sesuai atau belum, ini mudah atau tidak untuk siswa, itu maksudnya lakukan uji coba. Nanti mana yang bisa kita perbaiki pada saat pelaksanaan asesmen sesungguhnya. Oke, yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba tadi, yang ketujuh, asesmen yang ketujuh tadi dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah, maksudnya gini, setelah kita uji cobakan, kita kan di uji coba nanti kita bisa minta bantuan rekan sejawat atau
oleh peserta didik sendiri, nanti peserta didik akan komentar, Pak hese ieu na Pak ieu teh naon maksudna, itu akan menjadi umpan balik bagi kita untuk untuk ke tes yang sesungguhnya. Kemudian revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Dan yang terakhir, ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, kakak-kakak? Silakan raise hand. Ada yang kurang jelas dari 1 sampai 10? Lima, 4, 3, 2, 1. Tampaknya cukup jelas ya kakak-kakak kata-katanya ya. Kita lanjut ke sini. Oke, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada umum, ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Kira-kira ada yang mau mengira-ngira ini atau ada yang sudah tahu bagaimana kira-kira rubrik asesmen otentiknya? Jika di dalam kelas terdapat kondisi seperti ini, betul-betul heterogen, macam-macam pisan. Gimana kakak? Ini pertanyaan nih. Ada yang bisa mengira-ngira bagaimana kira-kira rubriknya? Adakah? Oke. Kalau tidak ada, saya mau coba tanya Kak Mei. Biasanya Kak Mei ada gambaran untuk ini Kak Mei? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, Pak, gimana? Oh, lagi sedikit Kak Mei. Ya, Kak Jimmy, Kak Mei ini iya, kira-kira Pak. asesmennya gimana nih dengan kondisi yang heterogen seperti ini? Izin ya kakak-kakak semuanya. Izin berpendapat, mungkin saya bisa salah juga ya. Mungkin kalau kelasnya heterogen gini, pembelajarannya bisa berdiferensiasi ya Pak, karena kan ada atlet, ada yang umum, ada juga yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Pembelajarannya bisa pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta, lalu penilaian asesmennya mungkin bisa dengan penilaian yang bervariasi. Atau mungkin isi kriterianya itu berbeda-beda untuk setiap siswanya. Bisa juga menggunakan penilaian yang peer assessment mungkin ya Pak ya. Jadi penilaiannya itu berdasarkan dari penilaian sesama teman gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan atau ada kekurangan. Oke, terima kasih Kak Mei. Kak Jimmy, gimana Kak Jimmy? Ya, oke Kak. Mungkin menurut pemahaman yang saya pahami ya dari modul ini, mungkin pembuatan rubrik assessment ini saya membuat dulu 2 aspek ya Kak, yaitu yang pertama itu aspek teknik, yang mana keterampilan yaitu seperti dribbling, passing, shooting, terus ada aspek taktik, di mana itu ada pemahaman posisi dan pergerakan dalam permainan, terus juga ada aspek sosial, yaitu yang mana meliputi kerjasama, komunikasi, dan sikap positif selama permainan. Nah, terus ada skala penilaian, misalnya 1 sampai 5, di mana 1 adalah kurang baik dan 5 adalah sangat baik untuk masing-masing di aspek yang di atas. Mungkin itu Kak pemahaman dari saya kurang lebihnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Jadi dipisahkan ya aspek-aspek yang dinilainya ya Kak Jimmy ya, seperti Kak Jimmy bilang. Ketika dipisahkan Ya, misalnya seseorang yang lemah di keterampilan, dia akan bisa mengejar nilainya di sikap ya, bisa mengejar dari sananya Kak Jimmy, begitu ya.
Jadi Ya, Kak, betul, Kak. memungkinkan nilai-nilai dari seseorang yang lemah di keterampilan memungkinkan nilainya lebih tinggi daripada yang lain di aspek pengetahuan dan sikapnya gitu ya Kak Jimmy ya, dari aspek sosial tadi beberapa poin. Ini Kakak ada bocoran juga di di modul, kita lihat sebentar di halaman 38 katanya, kita lihat ya Kakak. Ini biar nggak penasaran saja. 35, 36, 37, ini ya 38 yang ini berarti. Oh bentar. Kalau tidak salah, bentar ya. Nanya, saya sudah baca tadi. Fleksibilitas. Jawabannya itu, bentar. Menggunakan rubrik. Oh ini ada penilaian diri, self assessment. Nah ini portofolio kakak-kakak. Contoh dengan yang seperti tadi ada atlet. Anggaplah misalnya kita menilai lompat jauh. Nanti ini mereka akan nilainya menggunakan portofolio gini juga bisa gitu maksudnya. Pilihannya bisa pakai portofolio gini sehingga atlet itu tidak terlihat lemah di antara bukan atlet, siswa yang punya kekurangan itu tidak terlihat lemah di antara teman-temannya. Jenis aktivitas latihannya ini sama, mereka menentukan target level capaiannya sendiri. Kita kan punya level-level yang sudah kita siapkan. Bentar, mananya? Level kebugaran yang sudah kita siapkan, lalu nanti siswa melakukan, terus jenis latihannya apa, lama latihannya berapa lama, ini frekuensi misalnya 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, ini intensitasnya, nah tingkat kebugarannya di level apa, minggu 1, 2, 3, 4, 5, dan di level apa. Ini kakak-kakak nyambung dengan kemarin yang model pendidikan kebugaran, tapi ini tampaknya cocoknya di kelas atas ya, fase udah SMP atau SMA. Kalau yang di SD sepertinya tadi yang disampaikan oleh Kak Jimmy lebih cocok ya Kak. Ini portofolio ya. Jadi jawabannya tadi itu dengan portofolio juga bisa gitu. Justru lebih ini capaian levelnya lebih idealnya itu dengan portofolio gitu maksudnya Kak. Nah, ini indikatornya level 1, 2, 3, 4, 5. Terus penerapan keterampilannya, kemudian portofolio kemajuan, dan motivasi dan kemandirian. Ini kita menilainya di sini. Penerapan keterampilan, ini kan tentu saja di keterampilan ini atlet lebih tinggi daripada yang teman-teman lainnya ataupun terutama yang disabilitas. Di level mana dia berada. Kemudian portofolio kemajuan keterampilan gerak, nanti dia menuliskan hasil capaiannya di portofolio tersebut. Yang atas tadi di portofolio yang minggu ke 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah ke sini dituliskan ini portofolionya dituliskan capaiannya sudah di level mana. Terus nah ini kemajuan keterampilan. Nah, jadi portofolionya tidak hanya berisi, kalau tadi lompat jauh tidak hanya berisi jarak yang diraih, misalnya yang disabilitas sebelum memulai pembelajaran dia lompatnya 60 cm, lalu setelah selesai pembelajaran dia di 1 meter, itu kan 40, yang atlet sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, nah itu kan capaian jarak ya.
Tapi dilihat juga ini bukan hanya itu gitu yang dilihat, tapi keterampilan geraknya dilihat juga, tekniknya. Jadi memungkinkan yang bukan atlet nilainya lebih tinggi daripada yang atlet, dan juga membuat yang atlet termotivasi untuk tetap meningkatkan kemampuannya. Gitu arahnya ke sana, kakak-kakak. Ada pertanyaan atau ada yang perlu dibahas tentang itu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, kakak-kakak. Ini sebetulnya di LMS juga ada ya, di elaborasi di 2.6.b. Oke. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Tugas membuat ini kakak-kakak ada komentar dulu tidak? Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik tadi? Kalau tidak ada, kita siap ke diskusi kelompok saja. Ini tugasnya nanti saya fotokan juga. Kelompok A di main room, kelompok B di bor 1, kelompok C di bor 2. Waktunya 30 menit. Kelompok A penilaian diri siswa, kelompok B penilaian oleh teman, kelompok C rubrik observasi guru. Boleh pakai Word, PowerPoint atau lainnya, nanti dipresentasikan. Nah, tugasnya membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Ini kita sepakati saja mau kelas berapa kira-kira? 4, 5, 6? Gimana kakak? Kelas berapa? Aja kak, kelas 5. Gimana kakak? Kelas 5 ya, kita sepakat kelas 5 ya. Semester sekarang semester 1, semester 2 ya, kelas 5 semester 2. Jadi biar sama nanti rubrik penilaiannya. Oke, saya akan bagi dulu kelompoknya. Kelompok A di bor 1, kelompok 2 kelompok A di main room, di G 2 gambar 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 masing-masing nah. Oke, silakan masuk ke roomnya masing-masing kakak-kakak. Kelompoknya ini kak ya? Berarti kelompok satu ya? Ya, 4 orang. Tugasnya di grup. Ini kak, izin kamera saya nyala nggak sih? Misalnya di sini nggak nyala.
Agung nggak nyala. Agung. Iya ini nyala. laptopnya lemot, nggak bisa gerak. Oke, Izin silakan lab dulu, langsung diskusi masuk lanjut lagi ya. ya Pak. Ini soalnya lemot. Izin lab dulu langsung masuk lagi. Ini lemot Ya, laptopnya. silakan. Silakan lanjut berdiskusi kelompok A. Siap Kak. Tuh, siap Kak Pendi. Siap. Mana Kak? Berarti bagian yang mana sekarang tuh? Yang A ya? Kelompok hiji bagian A. Nah ya, penilaian diri. Ya, Agung. Enggak pada dicatat usaha. Izin Kak. Ya ini saya sambil jam ini habis telepon kemarin. Ada jam lagi. Kawildan aya eta Kawildan. Hadir Wak. Kirang ya. Siap Kak Agung, mangga. Maaf Agung, tujuan pembelajaran naon? Oke, bentar ya. Share screen. Membuat rubrik penilaian diri siswa. Ya. Jadi ini tuh guru membuat rubrik ya. Ya. Kayak gitu mainnya Pak. Mohon Pak Agung, cuman ini untuk penilaian diri, jadi dibagikan ke siswa berupa LKPD mungkin ya, Pak Agung gitu ya? Iya, gitu ya. Mungkin ini teh kita bikin aspeknya seperti Iya. apa ya, indikatornya seperti apa gitu ya. Indikatornya ya, gitu Pak Agung. Terus nanti kategorinya sangat baik itu ya kayak kayak ya. Ya gitu Pak Agung. Betul sekali. Ya, share screen aja Pak Agung, share screen. Kayak gitu ya. Coba di-share. Ya. Lemot ieu laptop Awina aduh, jelas AKM jadi lemot kieu. Penilaian kedapnya lemot muka wudnya lemot kieu. Nyantai ya Pak Agung, nyantai. Kadeden serius gitu Kadeden. Ya mah gedena double atuh deh. Kurang teh penilaian dirinya. Kelapanya duh lemot pisan ieu muka wud ge. Loading. Alah lemot, astagfirullah. Ini teh rubriknya bebas Kak. Tentang sepak bola kan yang penting tentang sepak bola ya. Sepak bola. Ya, sepak bola penilaian diri. Iya. Terus kelompok presentasi ke Pak. Ada malah tabelnya.
Pak Deden, gimana Pak Deden? Manawi Ya, di siap. Pak Deden. Pak Wildan di laptop. Ini juga ringkuk, Pak. Pak Agung anu penilaian diri teh semodel nu tadi teh ya, rubik nanti nu portofolio. Mohon gitu sih kan namanya. Tapi namanya keluar dari rumah, aduh. Ini kira murah toskin. Tinggal dina ieu dina modul mah gitu, dina modul contohna. Gue modalnya saya buka, aduh. Pak Deden hangkin tuh bikin punten. Modul. Padahal kinten kawe apa ya? Mohon. Ya. Berarti aspeknya, pertama teh aspek, terus indikatornya. Ya. Status indikator non teh sangat baik, cukup sekali kategori namanya. Atas Pak Deden? Mana nomor Pak Agung teh? Hehehe. Ya dino. Mana nggak Pak Agung. Iya rada regeregan ya. Sami komputer ge nge-scroll teh rada ieu rada mana Pak Agung? Nah. Oke lah, mananya tadi teh? Luar biasa, mantap. Kecil apapun prestasi sebelum ini kita harus berikan apresiasi kepada mereka. Kata bagus, inilah yang menggambarkan kenapa opsi C ini jauh lebih bagus. Jawabannya keren, mantap itu. Bayangkan yang lain ini. Nah, jadi muter itu. Halo, waktu semakin berjalan. Ya tinggal Nabi mah cicing mah kieu. Suami gitu. Nah, ngadak iya teh. Tah aya Kak Agung. Aya. Anu nu katiluna tah. Anu baru nu. Aya nu contoh eta mah. Tah Rubik contohnya aya Pak Agung. Next kita ke soal nomor 5. Seorang guru tanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat? Padahal nih laptop abi cicing. Dorong dan siswa untuk berpartisipasi di dalam C.
merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak, bereksplorasi, dan mengajak siswa untuk berpikir dan Oke, saya kira yang kurang tepat di sini tentang fungsi pertanyaan adalah Mau kawat ge ada ya. maka jawaban adalah bagian Oh iya Pak Agung. kecil itu dalam tingkat pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, dari 5 Dalam naon itu teh? Dalam aktivitas sepak bolanya? Pak Bola dari 5 Rubik 6. benar 4. Oke. Satu dulu salahnya di mana ya? Di mana kira-kira? Oke, baik Bapak Ibu, kalau ini kita usahakan semua ya. Soal nomor Nono iya naon Pak Agung asal Yang nyambung salah. Ya bi ya. siapa diri. Ya bi nih ngetik. asal teu nyambung anu ieu mah. Ya, abi nih ngetik ya. Iya. Mengekspresikan perasaan dan konsep diri. Oh, di ya. 5, 4, 3, 2, 1 ini bentuk konsep diri. Bukan mengutarakan diri ya, membentuk diri orang lain yang memberikan informasi tentang diri. Formatna bade anu siga ieu nu portofolio ieu contoh ieu. Kami benten tuh bias gitu ya deh. Nah kalau ini beda nggak apa-apa gitu ya? Tapi jika orang Ah iya teh jantan kriteriana seperti dribbling gitunya, terus skorna sabaraha gitunya. Sangat baik kan gitunya, baik gitunya. Halo, Pak Dede. Ya. Terus itu kan aya kategorinya kan ada kriterianya ada sangat baik gitu kan ya. Baik. Kita Agung anu modul tos dibuka can, anu modul. Iya Abi, tapi emang Abi bikin itu tapi benten kesawios itu. Kesawios. Jadi nya sama model kita tah kriteriana kan jadi aya awal gimana di level-level kan di level-level. Tapi mantek level kan ima level hiji, level 2. Salah kieu mah lami ngadamelna. Nya teu anu teu naon, ari aya gitu maksudnya. Asal aya kriteria ayeuna kriteria rubrikna. Kriteria keterampilan gerak Ya. Awal berkembang atau tersawiosnya langsung kan kelas tinggi mah kan penilaiannya soalnya pasti beda jeung ieu. beberapa siswa dapat apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu keterampilan Kedisiplinannya. Jadi kriteria keterampilanna dribbling, sama passing, shooting, kerja sama tim pengennya. Terus kedisiplinan seperti kumahanya. Ya. Pabi disarnya. Kedisiplinan nu kitu mah larina kana sikap meureun, nilaian sikapna. Berarti keterampilan gerak dan sikap kayaknya. Ya. Ya, lamun dribbling mah misalkan kan ada kategorinya sangat baik. Jadi kalau sangat baik mah mampu mengontrol bola dengan sangat baik abdi teh. Lancar melewati rintangan dengan cepat dan tepat, misalkan jigja gitu nya. Nah, gitu. Pak Agung tetiasa sambil ieu share screen. Ya kok habis share screen. Ieu nu abi ge cicing teh. Gambar abi teh cicing we teh kira.
Kangge aspek penilaianan anu Pak kanggo terampilanna teh. Tah Aya aya Pak Agung muncul. Abi teh ada mal kieu. Ya tak gitu udah. Jadi danten keterampilan gerakna, gerakan sikap kan abi teh maksudnya dia sangat baik cukup kan tadi mah di level-levelnya level hiji kayak gitu. Kan ini mah penilaian siswa, jadi penilaian siswanya seperti apa gitu. Jangan tadi level-level kan itu mah contoh. Dribbling ya. Nah, ia baik mampu mengontrol bola dengan baik melewati rintangan dengan cukup cepat. Nah, ini contohnya teh dalam dribbling mah dalam zigzag gitu. Dribbling secara zigzag terus pemicu cukup mah kesulitan dalam mengontrol bola, kadang-kadang kehilangan bola saat melewati rintangan. Jadi ya belum cakap lah, belum cukup gitu. Pak Agung, mahir. Pak Agung. Apa? Terus Ya. pertanyaan untuk diri sendirinya seperti apa gitu Pak Agung? Pak Abi Tacan. Oh Tacan. Tacan. Oh iya mah namanya iya hungkulnya rubrikna hungkulnya. Pak Agung. Nya. Nya. Kumanya sok aya masukan Pak. Terus ieu passing Pak, dicek heula cobi. Bilih lepat bisa ngantik teh da. Passing sangat tepat sasaran dengan kekuatan yang sesuai rekan dapat menerima bola dengan mudah. Ya, leres Pak Agung. Tepat dan dapat diterima oleh rekan dengan baik. Saya Agung, saya. Saya gitu baru ya. Leres Agung. Tampihan Pak, kami kan ini teh penilaian diri, janten aya kata sayahna panginten banyak. Oh gitu. Contohnya saya mampunya. Selalu, ya, saya mampu mengontrol. Nah, gitu. Tos leres tos saya eta hungkul panginten Pak. Iya ya. Anginnya hilap. Ya. Ketika passing banyak kita Bang Intan mobilnya. Ini baru kriterianya. Kriterianya gitu. Baik, soal nomor 13. Dalam suatu rapat rekan kerja saya mengajukan sebuah ide yang menurut saya disebut kurang baik dibandingkan dengan ini humble ya. Kita harus dan bersikap menghargai ide orang lain, mencari yang menghargai dan humble. Dan D tempat menjadi satu di tempat saya dicoba. Yang keempat adalah ya C benar. Soal nomor 15. Dalam sebuah rapat, kedua rekan saya ini berdebat sedikit. Maka apa yang akan Anda lakukan? Iya Pak. Ada bentuk Panganna atas Agung sangat baik-baik sareng cukup. cukup. Cakap ya unggul. Kedisiplinan sikapna. Sikapna naon wae Pak?
Saya selalu disiplin, mendengarkan instruksi, dan memiliki sikap yang sangat sportif selama aktivitas. Alah 5 menit deh itu nanti karaos. Saya lalu Pak Deden. Ya, tadi teh sor Pak Deden teh nu kirang mah. Pak Deden naon tadi teh abdi hilap deui. Naon? Refleksi nah gitu Pak Deden, refleksi diri setelah mengisi rubrik atau napi kumaha. Itu baru kriteria nah. Ya. Ini terus format yeuna gitu maksud format nilainya, instrumennya apa yang tanya? Format nilainya gitu. Kasampingna pangintennya. Ya, aya nama. Jadi aya nama peserta didik kelas gitu kan, target level capaianna kumaha gitu kan. Kan itu kriterianya udah, itu tuh kriterianya baik sangat. Muncul tuh. Skornya nilainya Pak Deden ya. Skor nilainya Pak Deden. Ya. Format ininya format untuk mengisi nilainya maksudnya. Instrumen apa yang tanya? Instrumen penilaiannya. Di samping nanya, di sebelah kanannya. Kita di bawah nak. Sapertos kieu we Pak Gung mung ieu mah dikosongkeun. Oh dihandap wae. Nah, kriteriana di bawah tong digabung sareng ieu. Nya. Teu di bawah we di enter di bawah. Tabel kosong we sapertos kieu. Bikin tabel kriteriana hilangkeun Pak Gung. Siap. Nu saya selalu disiplin we tanah hilangkeun we. Janten siswa tinggal checklist mana nu merasa ini nilainya panginten kieu. Biasa gitu tamihan we meureun nama peserta didikna jadi aya coba di dia coba deh kieu entong ente ieu mah atos ieu mah kan kriteria ieuna tabel mah panginten di bawah jadi istilahnya jang menilainya kieu meureunnya formatna jadi di nama peserta didik heula di dieuna teh di luhur tabel teh nama peserta didik kelas biasa gitu kan kelas meureunnya ya. Kelas 4 kan kelas 5-nya ya nama Udin di dieu naon Pak samikeun sama di luhur Pak. Formatna kosong gitu. Aspek penilaian nu ditilaina ada syuting kahandapkeun kan ieuna kosong Pak Gung. Nu tengahna. Jadi checklistnya di mana meureun kitu tah poinna kita ngisina teh kitu nya. Nuhun kitu. Dribblingnya. Tah kitu tah eta masukkeun poin-poin etana. Judul itu na di judulan heula Pak Gung. Judul anu luhur anu baik anu sangat baik teh apa neta? Aspek yang dinilai, eta aspek yang dinilai di luhurna Pak Gung. Eta aspek yang dinilai eta nu ka pinggirna baik anu kitu teh tuh luhur kopi. Baik, cukup, kurang. Naon wae bete? Dribbling, shooting, passing. Nah, shooting, kerjasama tim, disiplin tim. Kerjasama eta. Kerjasama sareng kedisiplinan. Agung nah urutanna teh nah anteu ti kurang heula kurang, cukup, baik, sangat baik. Ieu mah dari yang teriana teh naon lah. Oh gitu. Wios. Wios lah. Sangat baik, cukup. Sangat baik, kurang. Cukup dan perlu perbaikan gitu ya, perlu perbaikan meureun. Ya perlu.
Sekian. Kayaknya Nah, gitu. judulnya naon judulnya? Judulnya penilaian diri. Penilaian diri terus dengan Yep. kelas, isi kelas, di bawah dengan kelas, permainannya dalam aktivitas permainan sepak bola. Oke, kakak-kakak, apakah selesai kelompok 2, kelompok 3, kelompok B, kelompok C maksudnya? Kelompok B, Kak Dik-Dik, Kak Iqbal, Kak Jimmy, Kak Yayan, selesai? Sudah Kak, aman. Siap Kak. Kelompok C, Kak Mei, selesai? Kak Ferdi, Kak Rep. Belum Pak, penilaian ini rubriknya Pak. Kak Agung, sudah siap kelompok 1, kelompok A untuk presentasi? Kelompok A, kelompok Kak Agung. Ya Kak. Kak Fendi, Kak Rodiana siap untuk presentasi? Pak Deden siap? Siap. Agung. Oke, langsung saja ya kelompok A. Presentasi ya, waktunya semuanya, 6 sampai 7 menit. Oke, siap Pak. Pak Bila. Silakan Kak Agung. Kak Deden, Pak Bilanya. Udah tampil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya kakak, karena kami dalam keterbatasan waktu, mungkin ini pemahaman dari kelompok kami semua, yaitu penilaian diri dalam aktivitas permainan sepak bola. Nah, di sini pertama ada nama, terus ada kelas, terus di sini ada kriteria keterampilan gerak dan sikap. Di sini kriterianya ada sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Di sini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama ada dribbling, passing, shooting, kerjasama, dan kedisiplinan atau sikap. Mungkin di sini akan dijelaskan oleh Kak Rodiana dulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Atau masuk sama Kak Deden dulu? Iya, baik, sama saya aja dulu Kak Deden ya. Izin Kak menjelaskan untuk rubrik penilaian yang kelompok kami diskusikan. Di sini ada kriteria keterampilan gerak dan sikap. Untuk yang pertama dribbling, di mana sangat baik apabila saya mampu mengontrol bola dengan sangat baik, lancar melewati rintangan dengan cepat dan tepat. Kriteria baik apabila saya mampu mengontrol bola dengan baik, melewati rintangan dengan cepat dan tepat. Kemudian kriteria cukup apabila saya kesulitan dalam mengontrol bola, kadang-kadang kehilangan bola saat melewati rintangan. Yang keempat, perlu perbaikan atau kurang apabila saya sering kehilangan bola dan kesulitan besar melewati rintangan. Itu untuk kriteria dribbling. Kemudian passing, apabila ketika melakukan passing saya sangat tepat sasaran dengan kekuatan yang sesuai, rekan dapat menerima bola dengan mudah. Kemudian kriteria baik, ketika melakukan passing saya cukup tepat dan dapat diterima oleh rekan dengan baik. Kemudian kriteria cukup apabila ketika saya melakukan passing saya kurang tepat atau terlalu kuat, lemah, rekan kesulitan menerimanya. Kurang atau perbaikan ketika melakukan jauh atau tidak sampai. Untuk selanjutnya
mungkin ke Kak Deden. Kak Deden. Terima kasih. Kak Deden mangga di Lajeng. Baik, terima kasih Agung. Untuk yang kriteria shooting ya, dari yang sangat baik di sini ketika melakukan shooting secara sangat akurat dan kuat mengenai target dengan baik. Kemudian kriteria baiknya ketika melakukan shooting cukup akurat di sini ya. Tadi sangat akurat, cukup akurat, meskipun kekuatan atau arah sedikit kurang tepat. Kemudian kriteria cukupnya ketika melakukan shooting sering meleset dari target atau kurang kuat untuk mencapai sasaran. Dan kriteria perlu perbaikan di sini selalu meleset dari target atau sangat lemah. Nah, ini Kak Den, kerja sama tim dan kedisiplinan sikapnya. Untuk kerjasama timnya, kriteria sangat baik dalam bekerja sama dengan tim, selalu berkomunikasi dan mendukung rekan. Kemudian kriteria baiknya, baik dalam kerjasama tim, sering berkomunikasi dan mendukung rekan. Kemudian kriteria cukupnya, kadang bekerja sama tetapi kurang komunikasi dan dukungan bagi rekan. Dan yang perlu perbaikannya, hampir tidak bekerja sama atau berkomunikasi dengan rekan tim. Dari segi kedisiplinannya, untuk kriteria sangat baiknya, selalu disiplin dan mendengarkan instruksi dan memiliki sikap yang sangat sportif selama aktivitas. Dan kriteria baiknya, selalu disiplin dan sportif mendengarkan instruksi dengan baik. Kemudian kriteria cukupnya, terkadang kurang disiplin atau kurang sportif dalam aktivitas. Kemudian yang perlu perbaikannya, sering tidak disiplin atau memiliki sikap kurang sportif. Ya. Iya, Kagung. Ya, Kak Den. Mangga Kak Den, balik ke Pak Wildan, Pak Deden. Kak Wildan. Baik, terima kasih Kak Agung. Di sini Terima kasih. Setelah kelompok kami berdiskusi, di sini ada beberapa format atau tabel untuk mengisi tentang penilaian diri untuk siswa itu sendiri. Di sini ada aspek yang dinilainya yaitu ada shooting, dribbling, passing, kerjasama, serta disiplin. Kemudian untuk mengisinya cukup centang atau isi sesuai dengan kemampuannya sendiri. Contoh, syutingnya sangat baik atau baik, cukup, atau perlu diperbaiki, seperti itu. Sesuai kriteria yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman saya yang tadi. Seperti itu mungkin Kak Agung. Oke. Terima kasih Kak Wildan, Kak Deden, dan Kak Rodiana. Mungkin dari hasil kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan, yang mana adapun manfaat dari rubrik yang disampaikan oleh rekan-rekan kakak-kakak semuanya, yaitu yang mana ini pandangan saya ya, jadi dapat membantu kita ketika dalam proses pembelajaran, yaitu salah satunya untuk memperbaiki diri serta fokus pada aspek-aspek yang perlu dikembangkan oleh siswa-siswi kita, terutama dalam permainan atau aktivitas sepak bola. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Barangkali dari kakak semua ada tambahan dan masukan untuk kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang lain dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan kakak-kakak untuk kelompok 1 penilaian diri?
Mangga barangkali ini saya kan sama-sama belajar, barangkali dari kakak-kakak yang pengalamannya lebih barangkali ada masukan. Oke, jika tidak ada, Kak Agung dan rekan-rekan bisa cerita sedikit bagaimana memindahkan nilai-nilai ini ke angka jika memungkinkan, karena nanti pada akhirnya kan wali kelas mintanya angka ya kalau tidak salah ya di raport itu. Mangga Kak Deden, barangkali Kak Rodiana, silahkan. Kak Agung, coba di scroll ke bawah. Boleh. Karena Pak Deden ya low baterainya. Aduh. Ada? Oke, baik kakak, sedikit mungkin kalau misalnya mau dibentuk dalam angka ya bisa saja misalnya dalam poin sangat baik ini dikasih poin 4 mungkin ya. 4, kemudian baiknya itu 3, dan cukupnya 2, perlu perbaikan 1. Berarti poin di sini paling besarnya adalah 4. Di sini kan ada kriterianya yang dinilainya ada shooting, dribbling, passing, kerjasama, dan disiplin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada nilai maksimalnya adalah 20 mungkin ya, 5 dikali 4. Nanti misalnya jumlah ini dibagi 20 dikali 100, mungkin nanti akan didapat poin angka. Mungkin sedikit itu Kak. Oke, sip. Nah, makasih Kak Pendi, gitu kakak-kakak sekalian ya. Kita bisa menggunakan itu atau kita bisa buat rentang ya, rentang nilai itu seperti yang dijelaskan Kak Pendi udah sangat ideal begitu ya Kak. Kita nanti jika guru kelas biasanya kan meminta angka untuk ke rapor, kita punya angka gitu. Nanti dari berbagai kriteria apa? Nilai 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai nanti kita tinggal gabungkan. Kak Uyat, silakan Kak Uyat. Ya, terima kasih Kak. Hanya untuk menambahkan sih sebetulnya ini pengalaman saya juga di penilaian rubrik seperti ini. Kalau kriterianya kita mengambil A, B, C, atau D, itu ada patokan untuk nilainya. Kalau A misalkan rentang nilai dari 90 sampai 85, rentang C dari 85 sampai 70 seperti itu Kak. Mungkin itu bisa dipergunakan juga sih. Terima kasih Kak, hanya untuk tambahan. Oke. Terima kasih Kak Uyat. Sip. Gitu ya Kak untuk kelompok 1 rubrik penilaian dirinya. Udah cocok ya, itu nanti bisa di-share ke Agung ke grup ya, nanti bisa kita pakai bersama. Oke, untuk siap, cabang olahraga lain misalnya atau materi lain tinggal diubah saja, nanti kita cari yang sesuai. Baik Kak. Oke, lanjut ke kelompok B. Terima kasih Kak. Penilaian antar teman. Maksimal 7 menit. Ini TK berdasarkan teman Kak, rubrik yang berdasarkan teman ya Kak ya? Ya, penilaian antar teman. Oke, siap. Izin ini Kak, share Kak. Kak Yayan, Kak Dik-Dik, Kak Iqbal, toh siap? Siap, Kak Jimmy. Berang-berang bawa perahu berangkat. Bismillah ya. Mana tos aya? Ya. Terus saya Pak ini. Ya, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memaparkan tentang membuat rubrik penilaian oleh teman ya. Mungkin nanti dari ada beberapa komponen akan disampaikan oleh beberapa
dari kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Iqbal. Maka dari itu waktu dan tempat dipersilahkan Kak Iqbal untuk memaparkan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, izin kakak semuanya. Jadi Pak Jimmy nyungkeun dikehandapkeun sakedik. Mohon mangga Pak Iqbal. Sakia Pak Iqbal. Sakedik Pak, tujuan pembelajarannya semua peserta didik menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran seperti kemampuan menggiring bola, mengoper bola, dan menembak. Itu mungkin kriteria teknik dasarnya tentang sepak bola. Nah, di sini ada 4 tabel, 6 tabel. Yang pertama ada komponen, itu tentang kriteria. Satunya awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1, 2, dan proses belajar ke level 3. Layak, peserta didik menguasai level 1, 3, dan proses belajar ke level 4. Dan cukup, cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Dan mahir, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Jadi ke bawah lagi Pak Jimmy. Nah, untuk dribbling itu ada teknik yang tidak konsisten, banyak kesalahan. Terus berkembangnya teknik dribbling yang mengurangi kesalahan dan sedikit konsentrasi. Layaknya teknik dasar terlihat tetapi sering terjadi kesalahan. Cakap, teknik dasar dilakukan dengan baik, beberapa kesalahan kecil. Dan mahir, teknik sangat baik, konsisten, dan tanpa kesalahan. Ketiga ada passing. Passingnya itu tidak akurat, sulit diterima untuk ketika teman menerima bola. Dan ada berkembangnya passing sudah mulai membaik, mengarah misalnya ke temannya yang dipassing. Layak, passing cukup akurat tetapi kurang konsisten ya, jadi tidak konsisten tendangannya nyampe ke temannya terus enggak lagi. Terus ada juga cakap, itu passing akurat dan konsisten, beberapa kesalahan kecil. Jadi tingkat kekurangannya sedikit. Dan mahir, kalau yang sudah mahir, passingnya itu akurat dan konsisten sampai ke temannya. Ke bawah lagi Pak Jimmy. Mohon mangga. Ada juga keras Ada juga syuting, itu teknik syuting tidak stop. Pak. Awal berkembangnya itu teknik syuting tidak tepat, sering meleset. Nah, keduanya teknik syuting sedikit tepat sasaran. Terus teknik dasar terlihat tetapi banyak kesalahan. Nah, teknik syuting baik, beberapa kesalahan kecil. Mungkin yang mahirnya teknik syuting sangat baik, konsisten, akurat. Kerjasama, tidak ada kerjasamanya untuk awal perkembangannya. Terus ada sedikit usaha dalam bekerja sama. Mungkin ini tim ketika dilakukan game, mungkin biar terlihatnya. Dan yang terakhir itu ada kreativitas dan presentasi. Tidak ada kreativitas, presentasi tidak menarik. Terus ada sedikit perkembangan kreativitas dan presentasi. Beberapa elemen kreatif, prestasi, kreativitas baik, presentasi menarik dan informatif. Terus mahirnya sangat kreatif, presentasi sangat menarik dan informatif. Nah, ke bawah lagi Pak Jimmy. Nah, umpan balik positifnya memberikan umpan balik yang konstruktif. Terus balik positif mulai berkembang, mulai menanyakan terhadap teman. Umpan balik ada tetapi kurang spesifik. Baik, positif, dan spesifik membantu teman untuk berkembang. Umpan baik sangat positif, spesifik, dan membangun. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan ketika membaca. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator Pak Jimmy. Mangga dilajak. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Ya mungkin di sini juga nanti akan dijelaskan juga oleh Kak Yayan ya terkait tentang kreativitas dan keberagaman. Waktu dan tempat Kak Yayan dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Jimmy dan kakak-kakak. Di sini saya mau memaparkan ya tentang tadi rubrik yang sudah dipaparkan sama Kak Iqbal. Untuk rubrik itu yang mahir, cakap, layak berkembang, awal berkembang. Nah, untuk ke atas dulu Pak Jimmy. Nah, itu kan udah. Yang awal berkembang itu bisa di poin, kalau di poinnya itu bisa di poin 1, berkembangnya di poin 2, layaknya di poin 3, cakapnya di 4, dan mahirnya di 5. Nah, terus bisa juga Kak Jimmy ke bawah. Bisa juga di persen sama angka puluhan juga bisa ya. Terus yang awal berkembangnya itu bisa di 30 sampai 60, berkembangnya 60 sampai 75, layaknya 75 sampai 80, cakapnya 80 sampai 85, mahirnya 85 sampai 95. Terus ini kita penilaian antar temannya setelah pembelajaran dimulai atau setelah selesai di pembelajarannya, misalkan anak itu udah mahir atau udah bisa sebelum melakukan permainan gitu ya. Jadi intinya mereka udah bisa minimal dribbling, passing atau menahan bola ya. Tadi itu kan apa Jimmy ya? Dribbling, passing, apa? Satu lagi? Ya, shooting. Ya, shooting. Nah, mungkin di antara mereka tidak semua bisa mendribble, tapi mereka bisa passing. Terus tidak semua passing bisa, si anak itu misalnya passingnya bagus, syutingnya kurang. Nah, seperti itu. Nah, sesudah itu mungkin kita akan memainkan pertandingan. Misalkan dibagi 4 kelompok. Nah, si kelompok A melawan kelompok C. Nah, yang tugas untuk menilai temannya yaitu si kelompok B. Si kelompok B menilai si kelompok A. Nah, yang C ditilai oleh kelompok D. Nah, jadi yang menilainya itu misalkan itu kan satu kelompoknya misalkan satu timnya 7 orang. Nah, itu nanti dibagi lagi sama yang A 7 orang, yang B 7 orang dengan nama-nama yang sudah kita misalkan disepakati. Nah, seperti itu paling Kak Jimmy. Oke, terima kasih Kak Yayan. Ya, oke kakak-kakak kalian, mungkin dari inti dari yang kami presentasikan yaitu setiap anak itu sebelum kita diberikan rubrik, si anak itu diberikan dulu panduan agar bisa nanti menilai si setiap kemampuan anak tersebut. Nah, dari kemampuan tersebut itu setiap anak itu harus bisa mampu, yaitu yang pertama dribbling, shooting, dan passing. Nah, nanti ketika itu nanti si anak itu menilai atau menganalisis setiap temannya. Apa yang tadi dikatakan oleh Kak Yayan, setiap permainan itu kita membagi dulu kelompok, dibagikan 4 kelompok A, B, C, dan D. Nanti sesuai kelompoknya itu mendapatkan tugas yang berbeda. Misalkan yang A dan yang C itu main, yang B dan D itu menilai. Begitupun nanti ketika B dan D main, yang A dan C itu menilai. Nah, nanti
ada penilaiannya tersebut. Awal berkembang 1, berkembang 2, layak, 3, dan seterusnya. Nanti ada juga bisa dibentukkan skor. Keterangan interval skornya yaitu awal berkembang 3 sampai 60, berkembang 60 sampai 75, layak 75 sampai 80, cakap 80 sampai 85, mahir 85 sampai 95. Nah, setelah ada penilaian itu, anak-anak merevisi dan peningkatannya. Nah, misalkan si anak ini teknik syutingnya itu masih harus lebih ditingkatkan. Nah, kita sebagai guru harus memberikan hal itu terhadap anak. Misalkan si A, kamu sudah baik dari syuting, alangkah baiknya di minggu depan kamu tingkatkan lagi. Itu untuk refleksi peningkatannya. Terus ada refleksinya juga. Peserta didik merefleksi pengalaman apa yang tadi dia lakukan. Nah, terus apa yang bisa ditingkatkan oleh anak itu di kemudian hari, seperti itu. Mungkin dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar kakak untuk kelompok 2? Kalau tidak ada, saya membaca tadi ada presentasi ya, Kak Jimmy. Ya Kak. Ada presentasi di penilaiannya. Bentar. Ya Kak, ada. Apakah itu ada pelaksanaan presentasinya gitu atau gimana? Nah, mungkin itu anak juga ya, mohon maaf tadi ada kelewat untuk kreativitas dan presentasi ya. Nah, nanti ada presentasi dulu Kak, sebelum mereka main, apa yang akan dia, misalkan seperti ini, dia akan melakukan strategi, misalkan contohnya 4-4-2, misalkan siapa pivot, siapa penyerang, siapa kiper. Nah, nanti mereka mempresentasikan tugas mereka masing-masing nanti ketika main. Itu kan mungkin. Oh iya. Sip. Makasih Kak Jimmy. Gitu paham ya Kakak ya pelaksanaannya seperti itu. Jadi sebelum turun bermain ke lapangan, tiap kelompok presentasi dulu gitu ya Kak Jimmy ya. Iya Kak. Oke, jadi bukan kegiatan terpisah pada saat itu, mungkin presentasinya bisa cuma 3 menit atau 5 menit. Apa maksudnya mereka bermain ini gitu. Sip. Terima kasih Kak Jimmy sudah menceritakan. Ada lagi kakak-kakak? Oke, kalau tidak ada nanti di-share juga ke grup ya kelompok 2. Terakhir ini waktu kita sudah lewat, dipercepat saja kakak yang kelompok 3 ya, kelompok C, silakan. Rubrik penilaian oleh guru. Ya, izin Kak. Silakan Kak Ferdiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semua, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang sudah saya diskusikan. Izin sebelumnya Pak, karena saya terkendala dengan teman-teman saya yang lagi pada sakit ya Pak, rekan-rekan Pak Uyat, Pak Repi sama Bu Mei, sehingga saya kurang maksimal dalam pengerjaannya, mohon maaf. Di sini ada yang pertama itu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hampir sama tadi yang didiskusikan atau yang dipresentasikan oleh kelompok-kelompok yang lain. Tujuan pembelajarannya itu mengarah kepada permainan sepak bola, khususnya kelas 5 ya. Yang pertama ada mempraktikkan keterampilan dasar permainan invasi seperti passing, dribbling, dan shooting dengan teknik yang benar, memahami dan menerapkan posisi serta strategi dalam permainan invasi, menunjukkan kerjasama tim yang baik melalui komunikasi dan kolaborasi dengan rekan tim, mengembangkan kemampuan refleksi diri terhadap kinerja mereka dalam permainan invasi melalui penilaian diri. Poin yang kedua, pertanyaan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada keterampilan teknik dasar, yang kedua
ada posisi dan strategi, ada kerjasama tim, dan refleksi diri ya. Selanjutnya bagaimana cara merubah ke penilaian observasi guru. Di sini saya izin, sudah terlihat nggak Pak? Ada. Ada Kak. Nah, sekarang tidak ada. Nah, ini menampilkan ini Kak. Ada Kak? Ada. Nah, ini untuk rubrik penilaian lembar observasi gurunya ya. Sebenarnya lembar observasi guru ini adalah penggunaan rubrik asesmen otentik untuk observasi guru membuka peluang ya bagi evaluasi mendalam terhadap pengajaran kita, terus dan pencapaian KPRD potong dulu di zoom sedikit biar kelihatan sama rekan-rekan. Pembelajaran kita. Terus melalui rubrik ini guru dapat dinilai berdasarkan kriteria yang mencakup efektivitas pengajaran, kemampuan menyampaikan instruksi, dan interaksi peserta didik. Untuk yang pertama di sini rubrik penilaian lembar observasi gurunya, di sini ada kegiatan pendahuluan. Nah, di sini ada aspek yang diamatinya, terus ada skornya. Di sini guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental untuk mengerti proses pembelajaran. Di sini ada tertera poin-poin dari A, B sampai D. Nah, di sini skornya itu menyesuaikan bagaimana penilaian terhadap guru selama proses pembelajaran. Terus yang kedua, guru melakukan persepsi. Di sini juga ada poin A, B, C, dan D. Berikut juga dengan skor skornya. Terus yang poin ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang akan dicapai tadi tujuan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan untuk teknik passing, apakah guru sudah sesuai, sudah sistematis, jelas, dan sesuai dengan kemampuan siswa seperti itu. Selanjutnya di sini poin yang keempat ada guru menyampaikan cakupan materi dan menjelaskan uraian. Ini masih dalam kegiatan pendahuluan. Selanjutnya ada kegiatan inti pembelajaran. Di sini poin pertama itu guru dapat membentuk siswa menjadi beberapa kelompok gitu. Terus mengarahkan siswa membagi kelompok ikut serta mengatur tempat duduk siswa atau kelompok yang selama pembelajaran di lapangan. Terus memberikan persoalan materi yang tadi sudah tujuan pembelajarannya, diberikan materi bagaimana itu passingnya sudah jelas atau passing, dribbling, dan kemampuan mereka berkolaborasi dengan temannya. Terus di sini ada membimbing siswa dan melaksanakan diskusi. Selama diskusi atau selama proses pembelajaran, guru sudah bisa membimbing atau apa gitu. Terus skornya di sini ada dari 4, intervalnya sampai 1. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup. Guru bersama-sama dengan pendidik membuat kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dipelajari. Tadi pembelajarannya sepak bola. Itu ada poin A, B, C. Terus yang kedua melakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan keterbatasan dalam menyampaikan materi ini karena ini Word-nya nggak jalan ya Pak. Jadi saya nggak bisa mengetik. Jadi Word-nya kekunci, nggak bisa mengetik. Jadi mohon maaf untuk proses penyampaiannya ini kurang jelas. Mungkin itu Pak dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Firdiansah dan kelompok 3. Kakak yang ini kita tidak perlu tanya jawab. Sebetulnya Kak Firdiansah dan rekan-rekan, maksudnya observasi guru terhadap siswa ya Kakak ya. Maksudnya yang saya lihat ini adalah observasi terhadap guru. Iya Pak, observasi terhadap yang tadi guru. tampilkan. Nah, mungkin jadi tidak relevan karena kita akan bahas asesmen otentik gitu nanti.
ada 3 lembar observasi siswa menilai diri sendiri. Yang pertama tadi kelompok 1, yang kedua siswa menilai temannya, dan yang terakhir siswa dinilai oleh guru gitu maksudnya tadi. Itu yang diharapkan di kelompok 3 tadi, tapi tidak apa-apa, sangat detail itu mungkin bisa dipakai untuk supervisi kelas kalau yang punya Kak Firdiansah tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya. Itu tidak apa-apa. Nanti kakak bisa dicari di browsing atau membuat sendiri untuk yang observasi gurunya ya. Guru mengobservasi siswa ketika penilaian otentik gitu. Oke ya kakak, kita lanjut. Sebelum penutupan ini saya akan share screen dulu. Kita sudah selesai presentasi kelompok. Selanjutnya, nah ini refleksi sedikit kakak, siapa yang mau menyampaikan? Pertama, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Dan kedua, jika Anda diminta untuk membuat rubrik kembali seperti apa yang Anda lakukan? Dan yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya bagi pembelajaran PJOK? Mangga, siapa yang mau merefleksikan 3 pertanyaan ini? Kak Agung, mangga Kak Agung. 1 Kak, boleh? Ya, boleh 1. Oke, nomor 1 mungkin apa ya hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Mungkin salah satunya yang pertama yang saya tadi presentasikan itu hal yang lumrah mungkin ya, yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Yang kedua mungkin itu pengalaman yang hal baru tadi yang oleh Kak Jimmy yang telah didapatkan tadi yang sudah sangat detail gitu ya, cara penulisannya gitu, penjelasannya sangat detail. Terus yang tadi oleh KPRD juga itu yang hal baru gitu ya, kayak apa ya, kayak itu mungkin lebih ke supervisi tapi itu lebih penjelasannya lebih terperinci menurut saya Kak. Mungkin seperti itu yang nomor 1. Oke, terima kasih Kak Agung. Yang lain ada yang mau merefleksi ini? 2 pertanyaan lagi. Tadi saya kira untuk pertanyaan nomor 2 nggak perlu ya, karena sudah sesuai ya semua ya kakak. Ini jika tidak sesuai ada tambahan-tambahan baru. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga saja kakak-kakak. Pentingkah melakukan asesmen otentik? Jika tidak pakai asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran? Silakan. Siapa yang mau merefleksi pertanyaan ini? Adakah? Oke, silakan Kak Agung lagi. Izin Kak, ini mungkin hanya pemahaman saya dalam refleksi ini. Jadi asesmen otentik ini sangat penting ya dalam pembelajaran PJOK karena salah satunya mungkin bukan salah satunya ya, adalah kekhususan mungkin dalam penilaian keterampilan dalam pemahaman siswa secara langsung gitu ya, terutama dalam konteks aktivitas secara nyata gitu ya. Tadi kita bahas sepak bola dari segi keterampilan dribblingnya, passingnya, shootingnya mungkin seperti itu. Jika kita tidak melakukan asesmen otentik ini, kita akan menilai seperti apa jika kita tidak ada ini gitu. Tidak akan sempurna mungkin penilaian kita itu. Karena ini adalah merupakan penilaian secara langsung gitu ya. Gitu. Terus asesmen otentik ini merupakan yang pendekatan yang sesuai gitu, penilaian yang sesuai untuk pembelajaran PJOK ini. Karena kita karena dalam asesmen otentik ini yang mana memberikan gambaran secara akurat gitu dan mendalam dalam kemampuan siswa dalam konteks secara nyata, mungkin seperti itu sih Kak dalam pemahaman saya dalam pembelajaran hari ini. Mungkin seperti Oke, itu. terima kasih Kak Agung. Ada yang berpendapat lain kakak-kakak? Kalau tidak ada, Kak Uyat, silakan Kak Uyat. Maaf Kak, izin sebentar. Sebetulnya penilaian otentik ini memang bagus juga, tidak hanya melatih keterampilan, tetapi di sini melatih afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik juga. Akan tetapi akan ada dampak-dampak yang akan dimunculkan pada saat penilaian antar teman Kak.
Ini pengalaman, jangankan penilaian antar teman. Anak peserta didik dikasih tugas berpasangan untuk melakukan aktivitas gerak, itu kadang-kadang selalu ada kecondongan-kecondongan, kadang-kadang kurang atau lebih. Apalagi ini di soal penilaian, Kak. Sebetulnya dulu pernah saya juga melakukan penilaian antar teman. Jadi akan ada gesekan-gesekan antar teman, Kak. Akan muncul karena kemarin nilai butut, hari itu bagus. Kadang-kadang anak tidak akan menerima dengan hal seperti itu. Beda dengan penilaian guru terhadap siswa. Seperti itu, Kak, paling masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Kak Uyat. Ini real kejadian di lapangan ya Kak sekalian. Untuk sebentar mengingatkan lagi, asesmen otentik ini sebetulnya tujuannya untuk mempermudah. Jika untuk keterampilan lebih akurat asesmen tes keterampilan sebetulnya ya, kita melihat passing lebih akurat kalau passing dengan tembok, atau misalnya dribbling lebih akurat dribbling dengan kon, tapi kita melihatnya menyeluruh karena kita dalam aspek pendidikan. Beda kalau kita untuk menguji atlet. Nah, gitu ya Kak. Menguji atlet tentu saja keterampilannya lebih diutamakan, tapi ini kita lebih dibutuhkan menyeluruh. Kemudian untuk kejadian Kak Uyat itu, kakak-kakak sekalian, ini kesempatan besar untuk kita mengajarkan kejujuran, mengajarkan perbedaan. Nah, ketika terjadi gesekan, kita yakinkan bahwa nilai yang utama itu dari guru gitu. Jadi kita untuk meredam gesekan itu, kita bisa menenangkan siswa dengan menyatakan bahwa guru juga menilai. Jadi jangan khawatir jika nilai dari rekan kamu tidak sesuai harapan. Tapi di sisi lain, kita ajak mereka untuk jujur. Kita ajarkan kejujuran, kita ajarkan saling menghargai. Dan ketika terjadi gesekan, kita kasih pengertian bahwa guru juga menilai. Dan yang paling penting adalah nilai dari guru. Itu kakak-kakak ya. Kita mengajarkan aspek lain dari pendidikannya, tidak hanya keterampilannya, tidak hanya kemampuan bermain sepak bolanya. Itu di sanalah muncul kebermaknaan dari pembelajaran yang kita berikan. Oke, siap. Gitu ya Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Uyat. Kita lanjutkan sedikit ya Kak. Ini refleksi dan pesan kunci. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 3.6? Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan di pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat, satu orang saja Kak. Boleh? Siapa? Kak Mei, mangga. Mau Kak Ferdiansa ya, sorry. Ferdiansa, Pak. Kelihatan huruf M-nya aja. Baik Kak, izin sharing ya. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6, khususnya di 2.6 bagian asesmen otentik ini banyak yang saya pelajari, yang saya dapatkan dalam bagaimana cara mengimplementasikan penilaian otentik terhadap siswa gitu Pak ya khususnya. Terus selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, cerita saja dalam kasus yang saya biasa lakukan sehari-hari terhadap penilaian di sekolah itu tidak lupa dari 3 kriteria. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selama penilaian saya dalam kognitif menilai bagaimana aktivitas pemahaman siswa selama pembelajaran di kelas atau keaktifan siswa dalam bertanya menjawab materi yang disampaikan selama pembelajaran. Terus adanya juga penilaian dari UTS dan UAS itu termasuk ke penilaian kognitif. Terus dari penilaian afektifnya saya menilai dari bagaimana keseharian siswa saat terutama mengikuti pembelajaran olahraga gitu, dari sikap respect terhadap temannya atau sikap dari
bahasanya gitu ya, dinilai dari kesehariannya gitu. Terus yang terakhir dari penilaian psikomotornya tentu saja dari aktivitas pembelajaran olahraga seperti bagaimana siswa melakukan passing dengan benar, dribbling dengan benar, cara-cara siswa dapat menjelaskan bagaimana bagaimana dribbling yang benar itu menjelaskan ke temannya gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak, dalam penilaian yang sehari-hari saya lakukan gitu, terutama sama Pak Agung gitu, Pak, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Kak Ferdiansyah sudah berbagi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kak ini Kak Ferdiansyah sebetulnya sudah mencakup ya berbagai aspek ya. Hanya mungkin sekarang dengan satu kegiatan kita bisa menilai semua aspek gitu Kak Ferdiansyah ya. Ya, betul Kak. Nah, satu kegiatan anak-anak cuma main bola saja kita bisa ambil semua nilainya gitu. Iya. Itu maksudnya Kak ya. Sebetulnya lebih mudah, lebih sederhana. Tapi otentik itu asli ya Kak ya. Aslinya anak-anak gitu. Ketika anak-anak bermain sepak bola keluar sifat aslinya, tidak dibuat-buat. Kita lanjutkan. Pesan kuncinya, asesmen atau penilaian yang kita lakukan itu haruslah membantu pembelajaran anak. Terus kita juga dalam autentik ini ada pelibatan murid dalam asesmen. Oke, pada akhir sesi ini tujuan pembelajaran. Sebetulnya setelah ini satu slide lagi. Terima kasih. Kakak-kakak. Untuk kegiatan malam ini kita sudah overtime bukan karena wasitnya Alkap, tapi karena memang proses kita sampai segini maksimalnya. Nih overtime-nya udah hampir 20 menit kakak. Saya mengingatkan lagi untuk asesmen otentik ini, mungkin bagi pengawas terutama ya ketika ada pemeriksaan kepada kita guru-guru di lapangan, ini baru, tapi mudah-mudahan pengawas sudah mengetahui semuanya. Intinya ketika ditanya, kita tunjukkan nih form penilaian saya. Ketika ditanya, kita bisa menjelaskan. Kenapa dilakukan seperti ini? Kenapa nggak ada tes sepak bola? Kenapa nggak ada ujian tertulis? Kalau dengan begini kita tidak perlu, untuk pengetahuan tidak perlu ujian tertulis kan? Kita sudah bisa menguji dalam satu kegiatan pembelajaran gitu. Nah itu akan jadi pertanyaan oleh pengawas, kita jelaskan. Tujuannya dengan otentik adalah salah satunya memberikan kebermaknaan pembelajaran kepada anak. Terus dengan otentik kita tidak mewajibkan anak bisa baca tulis. Karena kalau dengan ujian tertulis itu syarat awalnya harus bisa baca tulis kakak-kakak. Banyak kita menemukan anak sebetulnya dia ngerti, tapi dia nggak bisa menjawab benar karena kemampuan baca tulisnya tidak bagus, ini dengan otentik ini kita tidak mensyaratkan kemampuan baca tulis untuk menilai bahkan menilai pengetahuan gitu. Itu salah satunya kakak. Banyak lagi faktor-faktor lain kakak bisa temukan di modul ya, modulnya bisa di-download kan. Oke, demikian kakak untuk pertemuan malam ini. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Yang sakit-sakit semoga cepat sembuh kakak. Semangat sehat. Kita akan ketemu lagi 2 hari ke depan. Nanti saya akan umumkan berapa JP dan jam berapa. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto, iya.